Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya mau cerita sedikit. Bulan Januari kemarin saya pulang kampung untuk acara 40 hari mami saya. Lalu saya mikir-mikir sebelum pulang itu kan, saya mikir-mikir enaknya pulang ke Banyuwangi naik apa ya? Karena waktu itu tiket pesawat Jakarta Banyuwangi itu mahal, cukup mahal. Lalu ada ide untuk naik bus, tapi busnya yang sleeper. Jadi zaman sekarang itu ada bus yang namanya sleeper bus, Bapak Ibu. Bus itu kursinya posisinya rebahan. Wah ya, jadi posisinya bukan duduk tapi sudah rebahan posisinya. Wah, ini kayaknya cocok ya untuk kaum rebahan seperti saya. Lalu sebelum saya pesan tiket, saya cek dulu di YouTube. Saya cek reviewnya orang-orang yang naik sleeper bus. Ada yang Jakarta Surabaya, ada yang Jakarta Semarang, Jakarta Malang, Jakarta Jember, dan seterusnya. Wah, kayaknya oke banget itu. Karena semua YouTuber yang saya tonton itu selalu bilang bahwa naik sleeper bus itu sangat menyenangkan. Enak banget, nggak terasa. Tidur aja, istirahat. Bangun-bangun sudah sampai tujuan. Wah, indah sekali bukan? Dan kabar baik kedua adalah harga tiketnya tidak sampai setengah dari harga tiket pesawatnya. Wah, cocok banget ini buat kaum rebahan yang dananya kurang. Lalu berbekal keyakinan review para YouTuber itu, dan juga ada saudara saya yang sudah bolak-balik Jakarta Jember, naik sleeper bus dan sepertinya asik-asik aja gitu. Lalu singkat cerita tibalah hari H itu. Saya naik bus, karena saya deso, saya foto-foto posisi kursi, saya videoin lorongnya bus itu, sambil bersukacita. Kayak anak kecil dapat mainan baru gitu ya. Wah, keren ya, gini, kursinya bisa ditegalkan juga, bisa ada kayak pijit-pijit di punggung gitu. Wah, luar biasa. Happy saudara. Sampai kira-kira 5-6 jam kemudian 5-6 jam kemudian kaki saya mulai kram, perut saya mual, pusing, leher saya sakit, pinggang saya kaku, saudara. Padahal total perjalanan itu 19 jam, saudara. Kalau baru 6 jam berarti masih kurang berapa? Masih kurang 13 jam lagi. Waduh, dan saya tidak bisa tidur, saudara. Mungkin cuma 1-2 jam tidur. Sisanya lihat film lama di TV yang ada, bosan, lalu lihat jalanan yang sepertinya tidak ada habisnya itu. Melihat jalanan sambil terayun-ayun dalam gocekan sopir bus yang ngebut. Sampai Banyuwangi jam 6 pagi, saya mandi, ngobrol sama Cici dan koko saya, lalu saya tidur, bangun jam 10, sarapan pagi, lalu tidur lagi sampai sore. Secapek itu. Artinya apa, saudara? Artinya belum tentu semua yang kita lihat, yang kita amati, belum tentu sama dengan yang akan kita alami. Melihat para YouTuber itu mereview indah-indah semua, ternyata kenyataannya tak seindah itu. Hal ini pun sama ketika saudara melihat kehidupanmu. Lalu saudara membandingkan dengan kehidupan orang-orang di Instagram atau di media sosial lain. Sepertinya indah ya hidup mereka ya. Setiap hari kayaknya vacation terus. Keluar negeri lah, ke tempat-tempat yang bagus fotonya. Lalu engkau membandingkan dengan dirimu yang tiap hari gak kemana-mana. Yang ibu-ibu di rumah dasteran mulu, masak mulu, ngurus anak, ngurus suami. Atau yang bekerja ya, bapak ibu yang bekerja, kerja bagaikan kuda. Waduh, nggak bisa santai-santai dikit, ngopi di tempat yang ada sunset, sunsetnya itu nggak bisa. Karena tiap hari dikejar deadline ini itu. Lalu engkau menjadi iri hati, engkau mulai kehilangan rasa syukurmu, engkau merasa tidak diberkati, engkau merasa tidak disayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Pengkhotbah 4 ayat 4 bilang begini, aku menyaksikan banyak orang berjerih payah untuk mencapai suatu keberhasilan.
hanya karena didorong oleh iri hati kepada orang lain. Hal itu sia-sia. Saudara, janganlah iri hati ketika engkau melihat hidup orang lain sepertinya asik-asik banget ya. Ingatlah kisah sleeper bus ini. Bahwa semua yang kau anggap indah luar biasa di media sosial itu, yang kau lihat dahsyat di media sosial, belum tentu indah bagimu, belum tentu indah bagi kita. Jangan iri hati, karena belum tentu gaya hidup mereka cocok untukmu. Tapi marilah kita senantiasa mau mengucap syukur atas apa yang kita punyai hari ini, yang kita miliki hari ini. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan tahukah saudara, saat saya mengucap syukur dalam sleeper bus itu, tahukah saudara apa yang terjadi? Ada seorang hamba Tuhan yang japri saya dan beliin saya tiket pesawat untuk pulang dari Banyuwangi ke Jakarta. Haleluya. Pulangnya tidak lagi naik bus, karena saya selalu mengucap syukur. Tuhan tahu kekuatan dan kelemahan saya. Tuhan tahu kalau saya pulang ke Jakarta naik bus lagi, mungkin bisa sakit seminggu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan iri hati, tetaplah bersyukur dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.